Beberapa jalan yang baru saja aku sebutkan tadi. Semuanya termasuk wilayah kerja kita. Santai saja. Captain Hu, Xiao Feng. Polisi ganteng, kamu datang. Xiao Feng, nenek mana? Nenek pergi belanja sayur nenek. Kamu baru datang ya? Halo, Ganteng banget sih. terlalu berlebihan. Yo Liang, antar Xiao Feng pulang. Ayo Feng, aku antar kamu pulang. Aku nggak mau pulang. Hilang gua. Aku bilang nggak mau pulang. Xiao Feng. Aku nggak mau pulang. Kamu pukul Xiao Feng. Nggak mau pulang. Xiao Feng, jangan bergerak. Aku nggak mau pulang. Jangan gigit, lekas lepaskan. Om ajak beli permen. Buka mulut. Om ajak beli permen. Miang, nggak apa-apa kan? Apa? Om ajak kamu beli permen ya. Aku bunuh kamu. Bro, gerakanmu cepat banget. Cepat apanya? Cuma cewek biasa. Makasih. Sama-sama. Kenapa cewek ini bisa jadi begini? Namanya Xiao Feng. Dulu baik-baik aja. Terus pacaran, ditipu cowoknya. Mentalnya jadi nggak normal. Kasihan banget. Tadi gimana kamu tahu dia nggak normal? Kan udah bilang kamu ganteng. Wajar lah. Eyo. Miang. Kepala kantor. Pergelangan tangan udah nggak apa-apa kan? Dengar dari Pak Hu, hari ini performamu bagus. Ini data penghuni, kamu rapikan. Serahkan ke aku sebelum pulang kerja. Baru tadi jatuhnya keras banget ya. Aku suka sifat keras kepalamu yang galak ini. Gimana, nggak mau kerja? Aku mau jadi polisi administrasi kependudukan aja. Aku juga pengen jadi kepala kepolisian. Lihat posisimu sendiri. Sudahlah, kamu sibuk saja. Kamu sibuk dulu ya. Kamu ini, susah-susah dapat kepercayaan mereka. Malah kamu yang bikin berantakan. Kemarin Huang Fei kabur. Sekarang barang buktinya hilang lagi. Miao. 2 kesalahan dihukum sekaligus. Diskors dulu. Setelah diputuskan oleh organisasi kami, kamu hari Senin. Lapor ke kantor polisi pusat bisnis, ini surat perintahnya. Permisi, bisa bantu saya menerjemahkan ini? Apa katamu? Terima kasih. AI Wei. Apa kamu nggak ngerti apa yang dia bilang? Dia mau kamu terjemahkan dokumen ini. Apa yang dia bilang aja nggak ngerti, gimana mau nerjemahin dokumen? Perlu cari bantuan dari luar? Perutku sakit banget, aku mau ke toilet dulu. Saya ada urusan, Pak Polisi. Urusan apa? Masuk dulu. Kamu keluar. Ada apa, Paman? Pak Polisi, kapan kunci rumah saya dikembalikan? Saya nggak bisa masuk rumah nih. Kunci rumah kamu? Ngapain polisi pegang kunci rumah kamu? Beberapa hari lalu, istri saya dibunuh di rumah. Kalian bilang mau lindungi TKP, terus rumah saya disegel. Saya nggak bisa pulang. Istri kamu dibunuh? Kapan itu?
Rabu lalu, polisi siapa yang ambil kuncinya? Pak Polisi Yoyo yang tinggi. Gak mungkin, Rabu lalu aku masih di kantor, gak dengar ada kasus pembunuhan. Nggak dengar. Pak Polisio yang tinggi. Lau Wang, kamu datang lagi? Aku mau ambil kunci. Nanti aku antar ke kamu. Istrinya dibunuh orang. Sebentar, terus bilang mau diantar. Nanti pasti aku antar. Ulang dulu, hitung sampai 10 aku langsung sampai. Hitung sampai 10? Iya, itu cepat banget, sangat cepat. Hitung pas masuk rumah. Oak. Ini apa sih keadaannya? Lau Wang, otaknya agak kurang. Ekspresi apa ini? Ekspresi apa sih? Detective Turnema. Kamu sangat kecewa ya? Aku kecewa apa? Apa tidak ada orang normal yang datang ke kantor polisi kalian? Hati-hati dengan ucapanmu, apa maksudmu kantor polisi kami? Ini kantor polisi kita bersama. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Saat penting begini malah tidak bisa ditemukan. Nona, kamu kenapa? Tidak apa-apa, ini penyakit lamaku. Mungkin kadar gula darahku turun. Gula darah rendah? Apa aku perlu memanggilkan ambulans 120 untukmu? Tidak usah. Sebentar lagi aku makan coklat saja sudah cukup. Coklat? Nona, kamu istirahat dulu di sini. Aku akan ke lantai atas memberikanmu coklat. Kamu bisa? Aku bisa, terima kasih Henny. Tunggu aku. Cepat buka lihat. Buru-buru apa? Jangan-jangan ada yang lihat. Parkiran ini mana ada orang? Menurutmu di sini ada polisi yang patroli rutin? Di tas ini, bahkan tidak sampai 1.000 yuan. Segudang kartu sampah ini buat apa? Kukira perempuan ini orang kaya, ternyata melarat. Kamu memang kampungan. Kamu lihat ini apa? Jam tangan? Patek Philippe. Sepertinya ini barang baru. Nona, kamu baik-baik saja. Kamu bawa ponsel? Di sana ada 2 pencuri. Cepat laporkan ke polisi. Ponselku habis baterai. Aku harus menahan mereka. Aku pinjam ini dulu. Pak Kepala, ada situasi, ada laporan pencuri di lantai atas. Perhatikan penegakan hukum yang beradab. Siap. Miang Yoliang ikut aku. Siap. Siapa ini? Aku kasih tahu ya. Aku terluka. Tidak boleh. Kalian tidak boleh pergi. Kamu harus mengantarku ke rumah sakit. Apa maksudmu? Apa kamu sedang mencoba memeras? Aku kasih tahu. Kakiku pasti terluka. Kamu tidak boleh pergi. Kalau pergi berarti kabur dari kecelakaan. Apa-apaan kamu? Minggir. Wei Jing. Kamu ngapain Kroesi? Dicari-cari di mana-mana. Kamu masih sempat ngobrol ngalor ngidul di parkiran bawah tanah? Gak heran HP-nya gak bisa dihubungi. Oke, aku tahu. Aku segera pulang. Kok berkeringat banget? Cuma nerjemahin data aja kan? Kamu bisa minta tolong aku. Sudah aku tahu. Kamu cepat pergi. Dipanggil masih aja nggak pergi. Nggak pergi. Kalian harus bertanggung jawab. Anjing baik nggak halangi jalan, tahu nggak? Mau apa kamu? Kalian maling. Aku sudah laporkan polisi. Aku sudah laporkan polisi. Aku sudah laporkan polisi. Mengaku dapat keringanan. Polisi datang. Ada apa nih? Ini ada apa sih? Pak polisi, dia membuat fitnah.
Mereka pencuri. Jangan asal bicara, barang bukti ada di mobil mereka. Ayo, matikan mesin mobil, kunci dulu. Bapak, Jangan pada bicara, semua ikut untuk membantu penyelidikan. ayo pergi. Ayo. Gak apa-apa kan? Kok kamu di sini? Iya, kok aku di sini ya? Ayo, pulang dulu. Ayo, gak apa-apa kan? Wah, para sesepuh, asik banget ngobrolnya. Ngomongin apa nih? Kian tua. Hidup nggak bisa diterusin lagi. Ada apa? Jangan buru-buru. Bicara pelan-pelan, Wei tua di rumahmu kan hebat. Ini aja kena PHK, kita malah harus makan angin. Kamu bilang siapa? Siapa kena PHK? Wei tua di rumahmu. Aku? Kamu masih nggak tahu? Wei tua. Kok kamu sudah pulang cepat banget? Kamu jelasin, apalagi yang belum kamu bilang ke aku. Daftar restrukturisasi pabrikmu ada kamu kan? Soal ini, dengar-dengar sekarang ada daftar besar. Ada aku di dalamnya. Kalau benar seperti yang disebutkan. Usia 51 dipotong semua, aku nggak lolos, umurku sudah lewat 50. Tapi sekarang belum ada keputusan final. Aku tanya ke nasi ke aku. Enggak kamu tanya Jia. Kali ini kamu harus dengar aku, nanti beli sesuatu dikasihkan. Pekerjaanmu harus diselamatkan. Aku beli sesuatu dulu, aku pergi ya. Aku nggak mau pergi. Aku udah ngerti situasinya. Kamu pacarnya dia ya? Iya atau bukan? Bukan. Itu istri. Nggak heran tadi peluk-pelukan. Terus kenapa pas patroli kamu selalu ngumpet darinya? Patroli? Kalian latihan lagi? Kali ini aku nggak ganggu kan? Prinsip kerahasiaan, rahasia. Bukan latihan. Kok aku nggak tahu? Udah lengkap ya? Ayo naik. Rekan, aku duluan ya. Nanti sering-sering main ya, kan tinggalnya dekat. Anggap aja rumah sendiri. Atas bawah. Dia sekarang dipindah ke kantor kita. Bukannya kamu polisi kriminal? Aku polisi kriminal. Sekarang polisi umum. Kamu polisi umum? Kamu diam, kamu yang bicara. Dia melakukan kesalahan terus diturunkan ke kita. Ya, gak usah bahas. Kamu kenapa sih? Bicaranya di luar. Kenapa kamu dipindah ke sini? Urusan kerjaan aja. Urusan apa? Prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan. Bukan, tapi kamu harusnya kasih tahu aku. Gak ada kesempatan? Kita tinggalnya berhadapan, bersin aja kedengaran. Cari kesempatan apa lagi? Aku malu ngomong. Oke? Udah, kamu buruan kerja aja. Jangan sampai aku yang bawa sial buat kamu. Tapi kamu juga harus bisa nerima. Rezeki kan muter, dulu aku juga nganggur. Sekarang aku kan udah jadi karyawan. Udah, gak usah dibahas. Sebenarnya aku nggak merasa apa-apa. Cuma beda posisi kerja aja kok. Sang. Aku cuma mau menghibur dan menasehati kamu. Bukan, kamu maksudnya apa sih? Aku kasih tahu, San Wukong. Dia aja bisa ketemu Tang Sanzang pas terperangkap di Gunung Lima Jari. Sekarang aku ketemu Kang Sang. Udah, gak usah dibahas. Bukan yang itu, pasti dia sendiri yang. Tidak cocok. Tidak ada yang tidak cocok. Bukan. Sufen, ini tidak cocok. Tinggal di seberang jalan, lagi-lagi rekan kerja. Dulu aku dan Laumi juga teman sekelas dan teman minum teh. Sekarang bawa barang-barang untuk memohon padanya, bukankah ini memberi tekanan padanya? Kamu ini, tekanan apa sih? Aku kasih tahu, begini caranya kamu. 10 menit saja, tahan 10 menit. Dia, asalkan menerima barang-barang ini. Mangkuk kecil ini kita bisa makan, oke? Menit 10.
10 menit, 10 menit. Ambil, 10 menit kita menang. Kamu tunggu jah. Siapa? Aku, datang. Jangan bergerak. Kami. Minum teh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Feng Lan, terima kasih. Sama-sama. Aku juga tidak tahu kalian suka apa. Aku beli ice cream terbaik di mall. Feng Lan, ini untukmu. Tidak usah. Jangan begitu, ini. Ada lagi, anggur ini untuk bos Mi. Iya, ada lagi, paket hadiah besar ini. Itu, saat minum, cocok dengan, kriuk-kriuk, enak. Skincare ini aku sudah punya, kamu bawa pulang saja. Jangan-jangan, aku sendiri tidak butuh. Aku setiap hari jual daging di konter, buat apa pakai ini? Simpan. Kalau kamu tidak suka. Kalian ada keperluan apa? Langsung saja bilang, tidak perlu begini. Iya, kami. Kami ada keperluan, ada hal yang ingin minta bantuanmu. Bos Mi, pabrik itu kan sudah diakuisisi. Lau Wei pergi. Bukan, kamu tahu dia, orangnya itu. Selalu jujur seperti ini seumur hidupnya. Anda bisa tidak membantu kami dengar. Bantu kami dong. Masalah ini ya. Keadaannya seperti ini, Lau Mi pernah bilang padaku. Sekarang setelah perusahaan direstrukturisasi, jadi perusahaan patungan. Orang asing itu tidak mengenal toleransi. Lau Wei, kamu tahu kan? Bukan, ini gimana dong? Bukan, Dami Fen, kamu tahu. Kamu tahu kan keluarga kami Lau Wei. Orang ini seumur hidupnya selalu bekerja keras dan rajin. Setiap tahun dia selalu dapat penghargaan karena kerjanya. Bisa bantu kami cari cara supaya tidak direorganisasi? Tolong bantu kami cari solusi. Kian, jangan buru-buru. Aku tidak bisa jamin hasilnya. Tapi tenang, aku pasti akan bantu sekuat tenaga. Terima kasih. Aku kasih tahu kalian ya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Kalian pusing karena urusan ini. Aku sama Laumi. Pusing karena urusan pernikahan anaknya, Miang. Aku tidak tahu seberapa besar kekhawatiranmu, tapi hatiku sudah hancur. Hancur apa? Anak cucu punya rezekinya sendiri, lupa? Iya ya kon, Elawai. Kalau soal ini, Jingjing dan Feng Ming di rumah kami sekarang. Hubungannya sangat baik. Urusan anak-anak, aku lebih tenang dibanding kamu. Benarkah? Wah, selamat ya. Kapan bisa minum anggur pernikahanmu? Terima kasih. Laumi, Lau Wei sudah minta tolong padamu. Kau harus berusaha sekuat tenaga. Meski harapannya cuma 1%. Kau harus berusaha 100%, kan? Tenang. Laumi, Lau. Maaf merepotkanmu. Apa sih? Tapi jangan terlalu dipaksakan. Itu. Aku tidak akan bilang apa-apa. Terima kasih. Bukan. Minum dulu. Cuma minum apa? Ini malu-malu. Itu, yang ini. Kalau begitu, Bos Mi, tolong ya. Embel. Jangan. Simpan saja. Terima kasih ya. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih padamu. Tidak usah. Feng Lan, Lau Wei sedang bicara soal kerja. Ngapa kamu bahas anak-anak? Kamu tidak mengerti. Mereka berdua mengerti. Lauhu, aku mau jalan-jalan dulu. Kamu sudah menyakitinya, kami semua yang kena getahnya. Kalau tidak bisa, bilang saja ke rekan kerja. Minta tolong rekan kerja atau aku juga bisa. Aku juga bisa bantu. Hari ini kamu benar-benar tidak bisa membantuku. Apa yang tidak bisa kubantu? Bisa bantu aku menangkap pencuri? Jangan kira aku nggak tahu. Aku jelas melihatmu di basement. Sedang ngobrol sama orang itu. Iya, waktu aku nyariin kamu malah marahin aku. Aini, kamu nggak capek? Kamu di sini sendirian main drama The Legend of San Juan udah setengah jam. Bikin pusing kepala aku dengerinnya. Bisa nggak kamu balik? Kita ganti konteksnya ke realisme dulu, baru ngomong. Kamu sendiri yang salah, malah nggak boleh orang lain.
Nona, halo. Pak polisi, halo. Barusan di bawah waktu bikin laporan. HP ketinggalan, aku anterin ke sini. Ya ampun, tahu nggak kamu antri? Aku nggak tahu harus gimana. Ada 2 HP lagi. Ada 1 nomor keluarga. Hari ini performa Anda sangat bagus. Ini atasan Anda ya? Iya, saya. Halo. Halo, nama saya Amy. Halo. Begini, kepala kantor kami tahu saya naik. Sengaja suruh sampaikan, katanya anak ini sangat hebat. Berani bertindak ini setara dengan, Anda tahu 2 tersangka. 1 tangan 1 langsung ditangkap. Katanya sekarang orang yang berani bertindak seperti ini sangat jarang. Atasan kami juga mendidik dengan baik. Iya, itu memang seharusnya. Pak polisi, Anda sudah bekerja keras. Ayo kita duduk dulu. Wei Jing, buatkan kopi. Gak usah repot-repot. Enggak repot. Silakan duduk. Kamu lihat nih, Nona ini benar-benar baik. Kamu juga nggak tahu tujuannya. Ada senjata nggak? Iya, Anda nggak tahu. Anak-anak sekarang susah dididik. Kami sebagai atasan sangat tidak mudah. Setiap minggu harus adakan rapat pendidikan mental. Anda baru datang ya? Iya, baru beberapa hari. Sudah kuduga. Polisi di daerah ini semua aku kenal. Benar-benar ada yang tua, ada yang muda. Anda sudah menikah? Saya belum menikah. Akhirnya datang juga yang cocok. Nama saya Amy, single. Kalau nama Tionghoa Anda bagaimana dipanggilnya? Saya Marga Zhang. Mama biasa panggil Lazi. Kakak Guizi, kopinya. Ini kopi untuk Pak polisi. Silakan. Sang Azi. Sang Guizi. Cukup sederhana. Wei Jing, tolong ambilkan aku secangkir kopi lagi. Baik, Kakak Guizi. Terima kasih. Jam berapa kamu pulang kerja? Pekerjaan kami tidak ada jam pasti, susah ditebak. Tidak apa-apa, aku tahu bioskop di bawah pusat perbelanjaan kami. Ada film yang tayang sepanjang malam, judul filmnya adalah Tempat yang Hanya Kita Tahu. Ini kopinya, Kakak Guizi. Niang. Kamu, Bukan, kepala kantor menyuruhku naik untuk menyampaikan pesan. pesan apa? Memuji tindakan berani melawan kejahatan. Kalian Kino? Tentu saja, dia pacarnya Wei Jing. Ya ampun. Masih main sandiwara di sini, sungguh memalukan. Aku ada rapat makan malam nanti. Kalau begitu, hampir pulang saja. Petugas Mi, tidak mau ngobrol lagi? Ngobrol tentang tempat yang hanya kalian berdua yang tahu. Ini malah ketahuan, ya kan? Ketahuan apa? Aku benar-benar menangkap pencuri, tahu? Aku juga mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, kamu harus memberi bunga merah kecil. Atau bendera penghargaan. Baik, nanti aku berikan. Ikut aku ke suatu tempat. Kemana? Ada tempat yang hanya aku tahu. Kamu ngapain sih? Bunyi, cicit, gitu. Bunganya bisa mati disiram kamu. Kalau bunganya tidak mati, aku yang mati kebodohan. Ngapain sih? Ngambek apa lagi? 10 menit lagi kita menang, kita berhasil. Kamu ini terlalu sederhana. Siapa? Siapa yang sederhana? Aku? Aku yang paling rumit pikirannya. Aku kasih tahu. Sebenarnya aku mengerti semua yang mereka lakukan. Aku cuma pura-pura bodoh. Lau Wei, rencana kita berhasil. Kita berhasil. Berhasil. Meski kita berhasil, tapi kita harus membayar harganya. Aku tidak mau. Harga apa? Ini indah sekali. Kamu, wow, latihan ilmu kodok ya? Kok kamu tidak kaget? Aku lihat topimu. Ini benar-benar indah. Cantik nggak?
Atau emang belum pernah lihat yang bagus? Menurutku biasa aja sih. Nggak nyangka di balik penampilanmu yang kayak satpam komplek. Ternyata ada hati romantis yang ngajak aku ke rooftop. Bahasanya muter-muter banget. Aku tuh dasarnya Gao Changjian tahu nggak? Siapa yang jahat? Gao Changjian. Kenapa Gak Ocang jahat? Gao Changjian itu nama orang. Duh, jangan nonton sinetron bodoh mulu dong. Benerin dikit seleramu. Aku sama kamu itu udah jadi standar selera tertinggiku. Tempatnya bagus nih. Aku nanya ya, kok kamu bisa jadi satpam kompleks sih? Aku polisi. Iya, kok jadi polsek sih? Mungkin dulu hidupku terlalu mulus. Ya, emang udah takdir pasti ada ujiannya. Sebenarnya aku cuma bercanda. Aku sengaja minta mutasi ke sini. Satu di atas, satu di bawah, biar dekat. Dulu aku kira kamu matahari. Aku yang muter-muter ngikutin kamu. Ternyata kamu satelit yang jagain aku. Berapapun tahun cahaya yang memisahkan kita pasti ketemu. Belahan bumi utara yang sepi, diam-diam nunggu kedatanganmu. Pemandangan indah, waktunya tepat, ayo ciuman di sini. Nggak ada orang kan? Jadi, kamu gak marah lagi ya? Marah apaan sih? Nggak ada lah. Kalau gitu, besok-besok ada apa-apa harus bilang ya. Jangan sembunyi-sembunyi mulu. Pacaran tuh kan. Yang tadinya satu orang ngurus, sekarang jadi berdua. Ayo, aku traktir makan enak. Makan enak ala ban bekas. Apaan sih? Michelin. Warungnya Simi, ayo. Beneran ayo. Masaknya agak keras nih. Yang keempat mana? Yang keempat nggak dateng. Katanya mau traktir makan enak. Niang, bisa nggak sih kamu romantis dikit? Kalau di drama Korea, kan biasanya pasangan utama. Makan di menara gitu, apa itu loh? Menara apa? Menara Seoul gitu, menara Tokyo gitu. Ini kan juga makan enak. Apa kurang? Nyambung dikit lah. Lihat nih. Kacang panjang, kacang tanah, lobster jumbo. Apakah lobster Australia sama dengan udang kecil pedas? Bukannya sama-sama lobster? Warnanya merah dan kunyit buat sakit. Kepalanya jangan dimakan, bagian belakangnya saja. Hidupku seperti pare, pahit sekali. Ayo, sudahlah, tidak usah jelas lagi. Minum saja. Katanya, udang kecil pedas di tempat ini enak banget. Aku coba cicipi, sekalian belajar resepnya. Nanti kita juga buka warung tenda sendiri. Buat apa buka warung tenda? Nak, kamu lihat itu. Itu kan Wei Jing dan Miang? Sangge Caroline. Ibu, sudahlah, mau apa lagi? Jangan panggil ibu terus. Kamu mau dihianati saja. Hianat apa? Aku menyuruh bibimu jadi perantara. Dia malah menyuruh anaknya merusak hubunganmu. Aku tidak terima. Aku harus bicara baik-baik. Sudah, Bu. Mereka berdua memang sudah jadian. Apa katamu? Mereka sudah lama dekat, takut bibiku tidak setuju. Jadi aku dipakai sebagai tameng? Tidak mungkin. Kami cuma teman biasa. Itu hanya anggapanmu. Legitila, lehatlah. Wajahnya lebar seperti layar 16:9. Aku tidak suka yang seperti itu. Aku lebih suka tipe wajah kecil yang manis. Kalau suka, kenapa tidak cari satu untuk ibu? Cari. Ayo pulang. Tidak usah makan udang kecil ini. Hey Devin. Bukan Daven. Kamu. Bukan Daven, dengarkan aku. Tidak mungkin. Kami tidak bermain dua hati. Benar, kami hanya setia padamu. Percayalah, Devin. Dengarkan, Devin. Percayalah, Devin. Dengarkan, Devin. Kamu. Aku pulang. Pulang. Itu. Duduklah di sini. Ada apa? Lember? Kapekja? Perusahaan asing memang sering lembur, biasa kan? Nanti kamu harus terbiasa. Kamu anak nakal. Kamu bohong, menipuku sampai kapan? Apa sih? Bukan, anak ini baru masuk, kamu ngapain? Bicara baik-baik dong.
Dengerin aku, duduk dulu, dengerin aku. Barusan Midaven telpon aku. Bilang ke aku, dia sama Miang ke warung barbecue berdua. Mesra-mesran gitu. Midaven sama Feng Ming lihat. Bilang kita main dua kaki. Kamu ini anak perempuan, kok gak punya harga diri sih? Kenapa gak berusaha? Ngapain sama dia? Kenapa buru-buru? Dia sama Miang kenapa? Dia deket sama Miang kenapa? Kerjaanmu hilang. Kerjaanku kok hilang? Kamu. Hari ini ke seberang sana. Sayang, ini gak boleh bilang ke anak. Bentar. Ibu bilang, apa kerjaan ayah? Jelasin ke aku. Ayah, diam dulu, biar ibu selesai. Apa sih? Aku kasih tahu. Anakku minta aku bilang, aku harus kasih tahu. Belum. Hari ini aku sama ayahmu. Kita berdua malu-maluin. Bawa-bawa barang ke seberang, minta-minta. Supaya ayahmu gak dipecat. Si angsa besar cuma minta satu syarat, yaitu kamu. Gak boleh deket sama Miang. Kamu harus tinggalkan Miang. Kalau enggak, kerjaan ayahmu hilang. Dipecat, terus diusir. Bohong. Bohong apa? Si angsa besar bilang gitu. Dia emang bilang gitu, kok? Dia bilang gitu, kan? Iya. Terus kenapa kamu langsung pergi? Aku gak mau dengar dia ngomong. Kenapa pulang marah-marah? Pegang botol gede, sakit perut. Kenapa sakit perut? Dia gak bilang persis gitu, tapi... Maksudnya gitu, kan? Iya ya, kan? Aku kan udah bilang. Dia suka kamu enggak mau. Ngapain nempel ke pantat dingin orang? Maksudnya emang gitu. Terus kenapa? Jing, aku kasih tahu ya. Kalau kamu memang serius dengan Miang, lanjutkan saja. Ayah dukung kamu, tetap seperti kata ayah, bertahanlah. Untuk kebahagiaan kalian, bertahanlah. Aku juga kasih tahu Sufen. Dia angsa putih itu maksudnya begitu, ya sudah tidak apa-apa. Kalau memang harus mengorbankan kebahagiaan dan cinta anakku. Untuk mempertahankan pekerjaanku, Laumi membantuku menjaga pekerjaan ini. Pekerjaan ini aku tidak mau lagi. Kamu tidak mau, kita bagaimana dong? Kamu bilang gimana? Ayo masuk ke dalam. Miang, kamu. Keluarlah ke balkon, aku ada sesuatu mau tanya. Ada apa? Apa sih lama banget? Kenapa? Ibumu keterlaluan. Ibuku kenapa? Dia meremehkan keluargaku, dia menyusahkanku saja sudah cukup. Kenapa dia harus menyusahkan orang tuaku? Jangan marah, ibuku ngapain sih? Ibumu bilang ke orang tuaku, kalau kita mau pacaran lagi, ayahku harus berhenti kerja atau dipecat. Ini ibumu yang bilang? Bukan ibuku yang bilang juga tidak bisa. Jangan marah, jangan nangis. Ayahmu dengerin ibumu kan? Ayahku kan teman ayahmu, masa mau memecatnya? Ayahku sampai sakit perut karena ini. Paman parah nggak? Ayahku sangat tidak enak. Ibumu, kamu bilang. Ibumu mau apa sih? Permintaan seperti itu bisa diajukannya. Hatinya kok bisa sejahat itu? Bukan. Ini mungkin salah paham, sudah dicek belum? Sekarang lihat ayahku, lihat betapa tidak enaknya dia. Kamu harus tanya dulu yang jelas dong. Kok bisa dibilang hati jahat? Aku nggak boleh bilang ya. Baru satu kata kamu sudah sedih. Kalau ayahku bukan ayah kandungku. Sudah, jangan bicara apa-apa lagi. Putus saja.
Wei Jing. Anak ini setiap hari nangis-nangis. Penghuni lain sudah protes. Entah kamu pindah dari sini, atau cepat bawa anak ini pulang ke kampung. Kalau masih begini, rumahnya tidak aku sewakan lagi. Mama minta maaf padamu. Mama juga berat hati melepasmu. Wei Jing, pagi, mau berangkat kerja? Miang, buru-buru banget, makan belum selesai sudah pergi. Akapimu ketinggalan di meja. Ngapain lama-lama? Seharian kayak orang kehilangan jiwa, beneran deh. Ini cucunya Pavarotti ya? Kenapa kamu panik banget? Ada apa sih? Tubuh kuat, dapat anak di usia tua. Dias, enggak ya? Bukan anak siapa ini? Bayi perempuan yang ditinggalkan, tepat di depan mobil polisi kita. Kalau gitu cek rekaman CCTV. Ada perempuan terlihat. Tertutup rapat-rapat, nggak kelihatan wajahnya. Yang masuk lewat pintu karyawan itu. Keluar juga lewat pintu karyawan. Nggak ada petunjuk lain, cuma barang bayi ini. Jangan kasih ke aku. Ini juga nggak ada yang spesial. Sepertinya ibu sih kenal betul dengan itu karyawan. Iya kan? Jangan-jangan karyawan mal ini? Bisa jadi. Tapi mal ini punya ribuan karyawan. Iya, nanti sore rapat, beliin kopi buat semua. Seperti biasa. Oke. 2 americano, 1 latte, susu skim setengah gula. Selamat datang. Kamu kan cewek yang waktu itu kena hipoglikemia? Ternyata kamu kerja di sini. Kebetulan banget. Namaku Wei Jing. Aku Hening, kerja di kafe ini. Kebetulan banget ketemu di sini hari ini. Hening, aku sempat nyariin kamu kemana-mana. Untung waktu itu kamu cepat telepon polisi. Kamu benar-benar berani melawan orang-orang jahat itu. Berani buat apa? Aku tetap saja dijauhi orang. Nggak apa-apa. Iya, polisi nyariin kamu loh.